Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rian, NIM 2021 520004. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat video tentang eh, implementasi SYN password atau password hash eh, dan implementasi JSON Web Token menggunakan sistem menggunakan database. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita ke folder kita. Kita masuk ke folder kita. Di sini saya sudah membuat folder sebelumnya, jadi kita tinggal open folder. Oh, saya belum membuat folder ternyata. Kita buat folder, kemudian kita pilih foldernya. Setelah itu kita lakukan inisialisasi pada folder ini, pada folder tugas 7 ini. Kita lakukan inisialisasi. Dengan perintah npm inisialisasi ini, karena saya ingin melewati semua menggunakan perintah min y dash y. Nah, di sini sudah selesai, sudah terdapat file JSON di sini, artinya sudah selesai teman-teman. Kita lanjut. Untuk nantinya kita membutuhkan beberapa dependensi, ada sekitar 5 atau 4. Kita ya, install saja npm install express sebagai servernya, dan kita butuh nodemon, dan kita butuh Prisma juga, dan apa ya, JSON Web Token, JSON Web Token, dan satu lagi kemudian itu sudah dapat 1 2 3 4 5. Oke. Nah, sambil menunggu proses instalasi di sini, agar waktu kita tidak terbuang percuma, di sini kita lakukan eh, aktivitas lain, atau kita di sini buat file FJS. Oh. Kemudian kita buat folder-folder yang kita butuhkan nantinya. Setelah itu folder apa lagi? Controller. Controllers. Dan butuh satu lagi folder. Nah, di sini sudah selesai teman-teman untuk instalasinya. Tinggal kita lihat di bagian dependensi di sini. Sudah benarkah ada 5 yang sudah terinstall. Di sini ada Prisma, Demon, JSON Token ada 5. Dan setelah itu kita di sini kita ganti terlebih dahulu teman-teman. Ganti API atau apa saja terserah teman-teman. nodemon.app.js. Nah, setelah itu kita lakukan sedikit konfigurasi di folder app-nya di sini, di file app-nya di sini. Variable express dengan file express variable app yang dengan express function. Setelah itu cons out. Oh, tidak butuh lain uploadnya, langsung inisialisasi app
dot use express dot json. Setelah itu app dot untuk portnya nanti berjalan di port 3000, kemudian support server running. Ctrl C, Ctrl S, kemudian kita coba running di sini karena tadi di sini npm run API. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Tandanya di sini sudah masuk ke sini, dan untuk ininya sudah jelas API non app dan sudah masuk ke sini ke konfigurasinya. Baik, setelah itu karena di sini sudah install Prisma tadi kayaknya ya. Sudah install Prisma. Nah, sekarang kita inisialisasi Prismanya dengan perintah apa perintahnya? Tinggal masuk ke Prisma. Inisialisasi npm install Prisma. Sekarang kita inisialisasi. Nah, ini kita copy, kemudian masuk ke kode editor kita, hentikan ini, kita Ctrl V, tinggal ininya ganti MySQL npm. Oke, tab. Sambil ditunggu, ini nantinya akan nah, ini sudah selesai. Di bagian environment-nya di sini kita sudah otomatis MySQL, kemudian di sini tinggal kita ubah tugas kemudian ini ganti root, dan untuk passwordnya di sini kosong. Setelah itu kita ke prisma.schema. Di bagian provider sini sudah otomatis terganti menjadi MySQL. Terus untuk modelnya nanti user, di mana user ini mempunyai ID user, udah ID aja, kemudian add ID and default ID auto increment. Nah, setelah itu kita butuh dua kayaknya, username sama password. Username taruhlah di sini menjadi string, kemudian untuk passwordnya password hashing nantinya di sini kita menggunakan string juga.
Untuk passwordnya di sini kita buat string, kemudian tinggal kita Ctrl S atau save. Setelah itu kita tinggal migrate datanya ke database-nya. Kita tinggal migrate dengan perintah npx migrate migrate min name biar dilewati min name npx migrate. Untuk nama database-nya tadi min apa min save. Kita coba lihat di sini npx prisma migrate dev. Ada init inisialisasi. Kita tempel di sini npx enter. Nah, setelah itu ini berhasil tandanya yang migrate-nya. Di sini kita dapat melihat di migration ada folder di sini, dan untuk query-nya itu seperti ini kurang lebih. Dan kita juga dapat melihat di localhost PHP admin-nya, localhost PHP my admin. Di sini untuk XAMPP-nya jangan lupa dihidupin. Berhubung di sini punya saya ketika laptopnya menyala laptopnya. Ketika sudah laptopnya menyala itu XAMPP-nya secara default 2, yang bagian Apache sama apa satu-satunya udah otomatis nyala sendiri. Di sini sudah ada ID user password. Nah, sekarang kita di folder controller di sini kita buat file dengan nama filenya user sesuai di model yang tadi kita buat user. Setelah itu di user di sini kita ada variabel cons prisma client. Prisma client. Nah, setelah itu kita buat cons prisma sama dengan prisma client. Setelah itu cons dpp jadi describe sama dengan required version. Setelah itu modul export. Apa yang akan kita export? Ini datanya. Yang akan kita export kita try terlebih dahulu. Kemudian add
Oh, error match. Dikit di sini. Ya, instansi untuk scriptnya di sini. Kemudian oh, plus match. Berikutnya HLT bawah, maka disitu sudah double dan pindah ke bawah. Saat pilih ini di sini setelah create show untuk show di sini tidak butuh ini. Dan yang create di sini kita ganti menu yang di sini akan menampilkan semua nantinya. Seperti ini kira-kira pin menu. Oke. Dan untuk isinya itu bisa hapus ini. If respon yang itu barusan di bagian show respon statusnya dan status tidak ada data. Kemudian untuk datanya dan setelah itu status untuk yang 200 ini creation
itu data berhasil diambil. Nah, sekarang kita langsung ke bagian update-nya. Di bagian update di sini kita tekan saja di sini update itu untuk update-nya di sini kita buat list. Di try di sini 19 ya. Akhirnya berdasarkan ID tadi Ctrl S, dan setelah itu di bagian sini data username nama password password itu Ctrl S. Ini 200 condition, kemudian untuk statusnya benar, dan setelah itu untuk pesannya update sukses, dan untuk datanya data
data. Setelah itu kita lanjut ke bagian delete-nya. Di bagian delete di sini delete seperti biasa, try set. Tuh. Respon. Setelah itu kita lakukan tes, kemudian respon statusnya, respon status 200. Kita Ctrl S dan setelah itu di bagian di sini kita close saja ini dulu seperti ini ya. Di sini ada read show untuk menampilkan semua, update di sini tidak ada update, ini untuk update nya dan ini delete nya. Show pin menu untuk menunjukkan semua ini tidak saya tampilkan berdasarkan ID-nya, ini ya cepat saja karena saya lama ujungnya. Dan setelah itu di bagian di sini di Prisma
di Prisma. Di routes kita buat file user js. Nah, pakai lagi index.js. Kita terus ini yang tidak dibutuhkan karena terlalu banyak. Sekarang kita masuk di bagian user di sini teman-teman. Di bagian user kita konfigurasi variabel sampai dengan default. Declare address setelah itu user sama dengan supplier. Kita berada di dalam folder footer seperti keluar untuk masuk ke folder controllers dengan data dan outputnya. Nah, kita masuk ke controllers dan kita masuk ke file user. Setelah itu server dot host untuk yang create ini ya. Setelah itu user, lalu ada di user dot create. Ya, itu sudah ada. Kemudian kita nggak record tapi untuk datanya itu seperti ini yang login. Nah, ini yang login. Yang login ini kayak sini untuk yang login. Kayak ini. Terus yang token nggak record guys, yang tokennya kayak sini. Terus tadi saya sudah menambahkan di sini, kita lihat sudah menambahkan 3 tapi dihapus sama saya satunya. Nah, di sini tinggal ID 1 sama 2, tapi kalau kita lihat di sini localhost, kalau kita lihat di sini, nah ini 2, tapi kalau kita tambah lagi nanti akan menjadi 4 ID-nya karena yang 3 sudah dihapus. Kita tambah lagi yang yakin 22 sandinya. Untuk menambahkan ini ganti ke post. Tadi sudah dicoba semua, berhasil, cuman tidak ke record, mohon maaf. Data berhasil disimpan, kemudian yakin. Nah, ini passwordnya yang 22. Kita edit yang yakin di sini. Nah, ini kan ID-nya 4, karena yang tadi yang 3 sudah dihapus. Yang yakin di sini edit menjadi Yakjin. Simpan. Nah, ini sudah berhasil. Maka di sini di Chrome-nya akan
berubah langsung menjadi Yakjin. Yakjin. Nah, seperti itu. Sekarang kita hapus lagi yang yakin ini. Push. Nah, delete sukses. Berarti tinggal 2. Setelah itu kita coba yang login. Nah, di sini saya baru nyampe yang login di sini. Kita coba yang login, Bang. Kita login sama yakin error. Karena apa, Bang? Karena di sini baru nyampe yang bagian controllersnya, bagian sininya. Yang controllers di sini masih belum diedit. Ditambah lagi, Bang. Satu lagi untuk apa? Di sini nanti udah login dulu. Buat lagi post get nantinya get ini ganti login dong, login nantinya. Coba seperti ini dulu, coba seperti ini dulu. Kita lihat di sini login post diri tetap error kan. Nah, di bagian sini kita inisiasi seperti ini, sesuaikan kita aplikasi seperti ini. Login sukses, dan sini sudah membawa apa namanya ini token ya teman-teman. Ini sudah berhasil membawa tokennya. Tinggal kita coba ini yang endpoint saya, user saya di bagian header di sini. Kita dulu. Itu kayak apa itu? Enggak, Adipati di sini ID-nya berapa? 8. Adi 7 yang ini. Nah, yang di 7 Ria. Karena ketika kalau kita lihat di sini tidak ada kan? Nah, di sini hanya Adipati saja, tidak ada Adipati salah. Maka sistem akan menampilkan user tidak ada. Karena memang tidak ada Adipati salah, yang ada Adipati. Kalau passwordnya kita salahkan 125, maka akan ada message password salah seperti itu. Kalau kita di sini sama-sama benar, maka login sukses dan sekaligus membawa token. Setelah mendapatkan token di sini, kita dapat melakukan copy. Kita di copy di sini. Setelah berhasil sukses copy tokennya, kita masuk ke method post, kemudian di bagian header kita tambahkan di sini videonya, kirim yang tadi di sini namanya token. Maka kalau kita di sini send, nggak ada karena endpointnya namanya saya, bukan login, bukan endpointnya. Nah, kalau kita lihat di sini username-nya Adipati.
berhasil dilihat melalui token yang ini yang tadi kita copy itu. Kalau kita coba login lagi pakai eh, lain lagi tuh. Login yang pertama itu Rian, passwordnya 1234 kayaknya. Nggak bisa karena metodenya get. Nah, di sini berhasil login ke Rian. Bang, kok bisa? Bang, lu kok tahu itu bisa login ke Rian, Bang? Lu kok tahu bisa login ke Rian itu, Bang? Di sini kita copy saja kalau nggak percaya di tokennya. Kemudian kita masuk ke bagian header atau di sini tapi nggak usah masuk ke header. Di sini ganti body. Di body di sini kita tinggal ketikkan seperti ini. Token. Nanti akan kelihatan datanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita send, jangan. Karena endpointnya masih salah dan metodenya pun masih salah. Ketika sudah benar seperti ini, kita send, maka di sini akan menampilkan datanya. Nah, di sini Rian. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.